Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mempresentasikan tugas kami dengan judul pencemaran air, dan saya sebagai pemateri pertama dan teman saya sebagai pemateri kedua. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu definisi pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Nah, danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu bagian dari siklus hidrologi. Nah, yang kedua adalah penyebab pencemaran air tersebut. Nah, sebagai penyebabnya di sini terdapat banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum itu terdapat dua penyebab pencemaran air, di mana yang pertama itu sumber kontamin langsung dan tidak langsung. Nah, sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan sumber tidak langsung ada kontamin yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, pemukiman, dan pertanian. Nah, tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti penduduk dan pestisida. Nah, kontamin dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Nah, materi yang berikut akan dibawakan oleh teman saya. Yang berikut adalah dampak pencemaran air, di mana pencemaran air berdampak luas. Misalnya, air meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, tidak seimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Nah, di badan air sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali, eutrofikasi berlebihan. Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air menjadi berkurang. Nah, ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri menurun. Materi yang berikut yaitu cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke tempat pembuangan dialirkan ke sungai atau selokan, hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan, kemudian diolah agar bisa terpaksa harus dibuang ke sungai, tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bahkan kalau dapat setelah diolah tidak dibuang ke sungai, melainkan dapat digunakan lagi untuk keperluan industri sendiri. Sampah padat dari rumah tangga berupa plastik atau serat sintesis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dipisahkan, kemudian diolah menjadi bahan lain yang berguna. Misalnya dapat diolah menjadi keset. Sampah organik yang tak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dikubur dalam lubang tanah. Kemudian kalau sudah membusuk dapat digunakan sebagai pupuk. Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air dalam aktivitas kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemaran, antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah atau limbah industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau ataupun ke dalam selokan, tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Pencemaran air yang telah terjadi secara alami, misalnya adanya jumlah logam-logam berat yang masuk dan menumpuk dalam tubuh manusia. Logam berat ini dapat meracuni organ tubuh melalui pencernaan karena tubuh memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung logam berat meskipun diperlukan dalam jumlah kecil. Penumpukan logam-logam berat ini terjadi dalam tumbuh-tumbuhan karena
terkontaminasi oleh limbah industri. Untuk menanggulangi agar tidak terjadi penumpukan logam-logam berat, maka limbah industri hendaknya dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lumbung. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan saran, sanggahan, atau pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi teman-teman menjelaskan tentang cara mengurangi atau mengurangi sampah, dan salah satunya itu adalah mengurangi sampah rumah sakit. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengurangi sampah rumah sakit? Sedangkan teman-teman tahu bahwa sampah rumah sakit itu kalau didaur ulang tidak bisa, mau lewat karantina juga tidak bisa karena terinfeksi penyakit, dan sampah yang dihasilkan dari rumah sakit itu teman-teman otomatis saja terlalu banyak karena banyak orang sakit, banyak sampah yang dihasilkan. Nah, menurut teman-teman bagaimana caranya mengurangi? Bersama. Mengapa pencemaran air dapat menyebabkan kualitas lingkungan perairan? Mengapa pencemaran air dapat menyebabkan kualitas lingkungan perairan? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, apa tindakan yang dilakukan seseorang ketika melihat dalam suatu kawasan air terjadi pencemaran? Tolong teman-teman jelaskan. Misalkan di dalam suatu tempat itu tidak ada pembuangan lain, hanya limbah tersebut hanya tertampung di suatu tempat. Apakah bagaimana langkah yang harus dilakukan? Baik, terima kasih buat kesempatan berikan saya bertanya kepada teman kelompok. Coba teman kelompok jelaskan siklus hidrologi. Mulai dari Baik, sampai dulu.